tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Shalom, senang bisa ketemu kembali dengan Bapak Ibu Saudara. Harapan kami Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat dan penuh berkat. Nah, tema di tahun 2022 untuk Gereja Baptis Ngatinegara adalah pancarkan belas kasihan Tuhanmu dari Amsal 19 ayat 17. Kali ini tema di Rehat yaitu memberi yang menjadi berkat. Sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami datang menghampiri tahta-Mu. Kami rindu lebih dalam lagi mengerti akan hati-Mu Tuhan. Ajar kami terus memahami dan melakukan apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Siapkan hati dan pikiran kami supaya kami menjadi pribadi yang taat untuk melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ya, kita akan membaca satu ayat di dalam Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ya, kebiasaan orang Yahudi menerima atau membawa bekal barang seperti gandum atau buah-buahan dan sebagainya, itu dalam lipatan di jubahnya seperti merupakan kantong saku, dan waktu menerimanya itu ada di ribaannya. Dan ukuran yang seberapa besar kecilnya itu tergantung kantong jubahnya.
dan kebiasaan mengisi penuh dengan barang yang akan dibawa atau diterima sampai tumpah. Nah, itu yang dilakukan oleh kebiasaan oleh orang Yahudi. Nah, di dalam ayat ini, dalam memberi bukanlah ukuran memberi ukuran dengan manusia. Hitung-hitungan untung dan rugi, balas membalas. Seperti contohnya, kamu sudah baik dengan saya, ya saya harus baik. Terus kamu sudah memberi saya sesuatu seberapa besar, dan nanti saya akan membalas. Suatu ketika akan membalas apa yang sudah diberikan kepada saya. Nah, itu maksudnya bukan seperti itu ya di ayat ini, tetapi lebih kepada sikap hati yang benar dalam memberi supaya menjadi berkat. Nah, ketika kita memberi, seberapa ikhlas untuk memberi dengan penuh sukacita. Ini salah satu bukti atau satu aksi nyata dari buah roh dalam kehidupan pribadi seseorang, yaitu kemurahan, kebaikan. Dan ini juga untuk memberi dan menjadi berkat, itu sesuai dengan hukum kasih. Kita harus memberi kepada orang yang membutuhkan. Dalam 2 Korintus 9 ayat yang 6 sampai yang ke-9, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ya. Jadi, apa yang bisa kita beri? Dan seberapa yang kita beri? Kita tahu, setiap masing-masing pribadi memiliki suatu untuk bisa dibagikan kepada sesama yang membutuhkan. Baik itu harta, baik itu talenta, baik itu tenaga, waktu, doa. Ya, dengan harta kita bisa memberikan kepada orang yang membutuhkan. Tenaga, kita bisa menolong orang lain dengan tenaga kita. Waktu, kita bisa melayani, mendoakan, memperhatikan, mengasihi, dan menjadi pendengar yang baik, menjadi teman dalam duka, menjadi sahabat dalam kesukaan, kesusahan. Nah, dengan talenta bisa menjadi berkat, apalagi doa itu besar kuasanya. Kadang ketika Tuhan izinkan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin karena doa. Kita tidak harus menunggu ketika kita berlebih. Kita memberikan seberapa yang ada pada kita. Kita yakin ketika kita memberi, kita tidak akan menjadi kekurangan.
justru menjadikan kemampuan kita berlipat ganda. Apa yang kita berikan tidak akan hilang dengan sia-sia. Amin. Ya. Di Amsal pasal yang ke-11 ayat 24 sampai 25, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Itulah memberi yang menjadi berkat. Nah, dengan kita memberi, nanti Tuhan sendiri yang akan mengukur pemberian kita sebagai imbalannya. Tuhan akan memberikan kepada kita ukuran berkat pahala yang akan kita terima sebanding dengan kepedulian kita, apa yang kita beri kepada orang lain. Matius 5 ayat 7, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Ya, ada perasaan-perasaan sukacita ketika kita memberi kepada orang lain. Nah, sekali lagi bahwa itu bukan diukur hanya dengan materi. Tetapi pemberian kita bisa merupakan perhatian, talenta, doa, tenaga yang kami sebutkan di atas tadi ya. Kita bisa menjadi sahabat dalam kesusahan. Ya, seperti di ayat yang Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Ketika kita sudah melakukan hal ini, secara langsung kita memancarkan belas kasihan Tuhan dalam hidup kita. Itu yang dikehendaki Tuhan. Dan menjadi tema di tahun 2022. Pancarkan belas kasihan Tuhan. Amsal 19 ayat 17. Jadilah pemberi berkat. Memberi berkat yang menjadi berkat. Selamat menjadi berkat bagi orang lain dan memancarkan belas kasihan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pengajaran yang Tuhan berikan kepada kami, supaya kami memancarkan belas kasihan Tuhan kepada orang lain melalui kehidupan kami. Jadikan kami untuk menjadi berkat dalam segala hal yang Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Shalom. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Ku tahu Engkau selalu bersamaku.
tahu Engkau selalu bersamaku.